Mbak, ya, ini produk baru dari kita. Mau berminat nggak, Mbak? Enggak deh, makasih ya, Mbak. Mbak ini nggak apa-apa kan, Mbak ini? Nggak apa-apa, Mas. Mbak ini lagi sakit ya? Beneran saya nggak apa-apa. Muka Mbak ini pucat banget. Kalau memang sakit, saya sebaiknya saya antar pulang aja. Ya. Ayo, Mbak ini. Silakan duduk. Iya. Anak-anak pada kemana? Oh, anak-anak sama Wati. Biasa aku titipin ke tetangga samping. Aku pamit duluan nih. Dan kamu harus langsung istirahat ya. Soalnya kan kamu lagi sakit. Oh ya, makasih ya, Mas ya. Ya, duluan ya. Iya. Apaan ini? Berani-berani ya selingkuh sama istri gue ya? Jadi tadi gini mas, saya nganterin Mbak Eni karena Mbak Eni sakit. Saya nggak ngapa-ngapain mas. Mas, tolong Mas, lepasin Mas. Mas, dia itu bukan selingkuhan aku. Dia itu supervisor aku. Oh, udah ketahuan selingkuh di rumah, masih tetap aja bisa ngelak ya? Hah? Sini kamu. Mas, apa? Tolong jangan perlakuan istrinya seperti ini mas. Mbak Eni kan lagi sakit. Sampai segitunya ya, ngebelain selingkuhannya. Masuk kamu. Mas. Mudah-mudahan Ibu En tabah ya mendengar saya. Saya melihat terawangan saya sangat tajam. Suaminya di sini sedikit agak gangguan jiwa. Waktu itu saya dituduh berselingkuh. Mas, saya mohon Mas. Sini kamu. Mohon Mas. Udah sini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kesini kumpul semua. Saya mau ngasih tahu ini kalau istri saya udah selingkuh. Dia bawa laki-laki yang bukan muhrimnya ke dalam rumah. Pas saya lagi nggak ada. Hah? Kita bawa ke Pak RW, ya? Hah? Kita arah. Sini kamu. Dengerin. Ini wanita pendosa, udah bikin dosa. Kita harus hukum secara adat kampung ini. Harus. Pak RW. Ada apa ini mas Tommy? Pak, saya mau ngelaporin istri saya, Pak. Dia udah selingkuh di rumah saya, Pak. Saya minta dia dihukum secara adat kampung ini. Arang keliling kampung. Tapi mas Tommy nggak bisa main hakim sendiri. Tapi dia selingkuh, Pak. Dia tidak selingkuh. Saya supervisornya Mbak Eni. Tadi Mbak Eni pingsan dan saya yang nganterin ke rumahnya. Terus kemudian... Jangan dengerin, Pak. Mereka berdua ini udah selingkuh, Pak. Hah? Udah ngelakuin zina. Mas Tommy harus dengar dulu penjelasannya, Mas. Dengar apa lagi? Udah jelas kok. Mas, tunggu dulu Mas. Mas Faisal, saya minta maaf ya. Saya nggak tahu bakalan jadi kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Dan ini juga bukan salah kamu. Masih berani kamu masuk rumah ini? Tapi ini kan rumah kita, Mas. Aku nggak sudi ada perempuan kotor, najis kayak kamu masuk rumah ini. Pergi kamu, keluar. Aku nggak akan pergi dari rumah ini, Mas. Kamu boleh nuduh aku apa aja. Tapi aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Aku mohon, Mas. Jangan usir aku dari sini, Mas. Mulai ngelawan ya? Mulai ngelawan kamu ya? Hah? Aku nggak akan keluar dari rumah ini, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama anak-anak. Dan aku nggak akan mau pisah sama kalian. Ini bagus loh untuk wanita. Ya, mau nggak Mbak? Ini harganya murah loh. Beneran. Mas, kamu nggak
sini. Aku butuh uang, 3 juta. Aku nggak punya uang, Mas. Ah, bohong. Kalung mana kalung? Mas, Kalung. Mas, jangan, Mas. Ini harta aku satu-satunya yang tersisa, Mas. Mas, cepat diambil, Mas. Apaan sih? Mas, kamu nggak bisa menghargai perempuan apa, Mas? Mbak Eni ini kan istri kamu. Dia bukan istri saya. Dia selingkuhan kamu. Mas, tolong dijaga ya omongannya, Mas. Karena saya dengan Mbak Eni nggak ada hubungan apapun. Saya nggak akan mungkin ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Apa buktinya, Mas? Berapa kali kamu nganterin dia ke rumah saya? Berapa kali kamu masuk ke rumah saya tanpa ada saya? Ngapain aja kamu di situ? Mas, saya peringatkan ya, Mas. Sekali lagi ya, Mas. Saya dengan Mbak Eni nggak ada hubungan apapun. Cari kamu. Mas! Lepasin, Mas. Lepasin. Mas, jangan, Mas. Lepasin, kalau kamu pukul Eni, saya akan lapor polisi. Gak usah ikut campur ya. Saya akan terus ikut campur kalau kamu nyiksa Eni. Dengar ya, Eni itu sahabat aku. Biarpun aku lebih tua. Sahabat kamu ini udah bikin saya malu. Dia selingkuh. Kamu yang selingkuh. Sekarang kamu keluar atau aku akan lapor polisi. Hah! Dasar laki-laki bejat. Saya selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan suami saya itu dibalikin hatinya. Eni! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, kenapa dengan muka kamu, Mas? Mas, kita harus ke rumah sakit, Mas. Ayo. Suami ibu terkena serangan stroke ringan, Bu. Syukurlah ibu langsung membawanya ke sini. Jadi kami bisa segera menolongnya. Tapi dok, apakah suami saya masih bisa sembuh? Bisa, Bu. Yang paling penting ibu bisa bantu bapaknya untuk mengontrol emosinya dan menjaga pola makannya. Karena serangan stroke susulan akan membahayakan. Mas, sekarang kamu jangan emosi lagi ya. Kamu ingatkan kata dokter, stroke itu penyakit yang membahayakan. Jadi sekarang aku akan jaga pola makanan kamu, ya? Kisah cinta seorang istri 100.000 juta% tanpa ada imbalan apapun. Emang cuman kamu doang yang kangen. Aku juga kangen. Ini bentar lagi aku berangkat ke tempat kamu ya. Mwah. Dah. Kamu masih berhubungan sama perempuan itu? Emang kenapa? Tolong jauhin dia. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah anggap kamu tuh bukan istri aku lagi. Terus selama ini kamu anggap aku apa? Sampah. Mas, aku mohon sama kamu. Tolong jauhin perempuan itu, Mas. Kamu gak kasihan dengan anak-anak kita. Aku ceraiin kamu. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Asal Mas Tommy tahu ya, Eni tuh sayang banget sama Mas Tommy. Berapa kali saya bilang, suruh minta cerai sama Mas Tommy. Tapi Eni tetap aja nggak mau, karena Eni sayang banget sama Mas Tommy. Saya tadi bilang ke Eni kalau saya ceraiin dia. Itu bener, Mas. Anterin dia hari ini juga biar diurusin kawa. Akhirnya Erni bebas sama lelaki bejat kayak kamu. Ini kabar baru namanya. Wah, lepasin, Wat. Ini demi harga diri kamu. Lagian suamimu juga udah ngancam mau nyerain kamu. Ayo aku anterin ke kawa. Wat, aku kan udah bilang sama kamu aku nggak akan cerai dengan Mas Tommy. Tapi suamimu udah mau nyerain kamu, En. Kalau aku cerai dengan Mas Tommy, gimana anak-anakku, Wat? Anak-anakku nggak ada bapaknya. Ada atau nggak ada suamimu sama aja. Terus selama ini dia juga udah nggak peduli sama hidupmu, sama anak-anakmu. Sampai kapan kamu bertahan sama laki-laki bejat seperti dia? Jadi perempuan jangan bodoh, ya? Terserah kamu mau bilang aku perempuan bodoh atau orang lain bilang aku bodoh. Tapi aku tetap dengan keputusan aku. Aku nggak akan cerai dengan Mas Tommy. Ingat itu. En! Asik ya? Bentar lagi
kita bakal menikah. Tapi kamu harus cepat-cepat ceraikan dulu istri kamu. Oh, tenang aja. Nanti habis kita pulang dari bulan madu, aku bakal ceraiin si Eni. Aku udah ada mobil nih, aku udah sewa. Kita bulan madu dulu yuk, sebelum kita nikah. Yuk, kita pergi yang jauh yuk. Ayo dong, ayo. Nanti setelah kita pulang dari bulan madu, aku bakal usir Eni dari rumah. Habis itu baru kita nikah. Bener ya Mas, aku kepingin banget punya anak yang banyak dari kamu. Emang kamu mau anak berapa? 11, 12. Kamu tuh bisa aja ya. Makasih. Halo? Iya, saya Eni dengan istrinya Mas Tommy. Apa? Meninggal? Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Begitu kami permisi pulang. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy, kenapa begitu cepat kamu ninggalin aku dan anak-anak, Mas? En, sudahlah En, kamu jangan nangis terus. Nanti malah menambah beban almarhum suamimu di alam sana. Iya, Mas. Ibu tahu batas kesabaran manusia Tidak pernah ada batasnya. ketika prinsip jiwa kita saya. sudah diambil oleh Tuhan. Iya, betul. Ya, jadi Ya. batas sabar itu di situ. Selama ibu masih bisa bernafas, harus selalu sabar. Saya hargai cinta ibu kepada suami. Eni apinya ikhlas dan tawakal. Insya Allah, Allah akan melindungi kita, nak. Bu, Eni kangen sama ibu. Ibu juga kangen. Ibu juga kangen sama kamu,